والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وعلى آله وأصحابه اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحمل الملائكة المقربين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatizah, para tuan guru, para kiai, para asatid, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Ketua Masjid Al-Hikmah dan juga Imam Masjid Al-Hikmah serta hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan dalam kehidupan kita berjuta-juta kenikmatan yang sampai kapanpun tidak akan mampu kita untuk menghitungnya, apalagi untuk membalas kenikmatan tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, sehingga mudah-mudahan dengan kesyukuran kita Allah berkenan untuk mengekalkan kenikmatan demi kenikmatan dalam kehidupan kita, hingga akhirnya kita berada atau meninggalkan dunia dengan penuh kenikmatan, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam alaihi serta keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membaca sama-sama yaitu hadis yang dikumpulkan oleh Habib Syekh Muhammad Ibn Abi Bakar Al-Masyhur Al-Usfuri atau dikenal dengan kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Jadi di dalam kitab ini beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih sebanyak kurang lebih 40 hadis, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu beliau, dan juga mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca juga membawa keberkahan dalam kehidupan kita, wabil khususnya bagi saya yang berbicara. Hadirin yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, al-haditsul awwal qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dar amin ila an qala al-haditsul awwal an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimun yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin amin ya rabbal alamin. Dalam kitab beliau, hadis pertama yang beliau kumpulkan atau yang beliau catat yaitu hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang berbunyi ar-rahimun yarhamhumur rahman. Orang-orang yang menebarkan kasih sayang, orang-orang yang melakukan perdamaian, orang-orang yang menyebarkan kasih sayang, yarhamhumur rahman. Yarhamhumur rahman. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih pun akan menyayanginya. Maka kata Rasul, irhamu man fis sama, ya irhamu man fil ard. Maka tebarkanlah kasih sayang kepada siapapun yang ada di dunia ini. Yarhamkum man fis sama, maka ahli langit,
penduduk langit akan memberikan atau rahmatnya kepada kita semua. Tentu memberikan rahmatnya dalam artian memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang menyebarkan kasih sayang kepada penduduk bumi. Nah, ini dalam riwayat lain, kalau riwayat ini kan berbunyi yarhamkum, mimnya ini sukun. Kalau riwayat lain itu yarhamukum man fis sama. Nah, riwayat lain mengatakan pakai fi'il mudhari. Artinya Rasulullah SAW mengatakan, tebarkanlah kasih sayang kepada siapapun yang ada di bumi. Maka yarhamukum itu fi'il mudhari yang artinya yufidul istimrar, terjadi sekarang dan berlanjut sampai seterusnya. Itu namanya fi'il mudhari, yufidul istimrar. Artinya orang-orang menebarkan kasih sayang akan selalu setiap hari akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena penduduk langit seluruhnya memintakan ampun kepada orang-orang yang menebarkan kasih sayang. Hadirin yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, ar-rahimun. Nah, kata-kata ar-rahimun di sini orang-orang yang menebarkan kasih sayang ini bukan hanya bagi manusia. Tentu kita sesama, karena di dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma, kata Allah, aku telah mengharamkan kezaliman. Tentu kezaliman ini bukan hanya kepada manusia, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala itu tidak layak mendapatkan kezaliman dari kita semua. Makanya ar-rahimun di sini yang menebarkan kasih sayang baik kepada manusia ataupun kepada selain manusia, hewan dan lain-lainnya. Makanya kita jangan seakan-akan merasa di dunia ini hanya kita yang tinggal, hanya manusia. Nah, kita di dunia ini berdampingan hidup dengan makhluk-makhluk lain yang kasat mata ataupun yang tampak jelas di mata. Yang tampak jelas ya tentu kita berdampingan dengan hewan, berdampingan dengan tumbuhan, yang semuanya itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak tampak, kita juga semua tahu, kita berdampingan hidup dengan jin, kita berdampingan hidup dengan syaitan. Maka seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala ini layak ya, untuk mendapatkan kasih sayang kita semua. Tentu bukan berarti setan termasuk juga ya, karena kalau setan sudah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, innahu aduwwun lakum. Kalau setan ini musuh. Kalau setan musuh, tentu kalau musuh kita jauhi. Kalau musuh kita jauhi, selainnya enggak ada. Selainnya bukan musuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang zalim kepada kita pun dalam hadis Nabi, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Kata Rasul, kita tolong orang yang zalim atau yang dizalimi. Kalau ada orang zalim, wajib kita tolong. Ada orang dizalimi, wajib kita tolong. Nah, kalau orang dizalimi tentu kita tolongnya tahu ya. Kalau orang dizalimi kita tolong. Kalau orang dizalimi tentu kita tolong dengan upaya kita. Yang kita bantu kenapa dia dizalimi dan seterusnya. Bisa kita nalar. Tapi kalau orang yang menzalimi, orang yang zalim, bagaimana menolongnya? Tentu menolongnya bukan dengan membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau tolong menolong itu dalam bir wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, bukan dalam itsmi wal 'udwan, bukan dalam dosa dan permusuhan. Artinya kalau ada orang zalim wajib kita tolong, tapi bukan tolong untuk dia melakukan kezaliman, tetapi kita tolong dia untuk berhenti dari kezaliman. Nah, jadi nggak bisa kita menalar ya, kita nggak bisa menalar apapun yang salah harus kita harus dibenarkan, akan saya bantu, nggak bisa. Ya kan ada kan beberapa statement dari yang kita sering melihat di video dan seterusnya. Ini mau salah atau tidak salah saya dukung, saya bantu, nggak bisa. Kalau salah kita bantu memang, tapi bantu dengan memberikan nasihat untuk berhenti dari kesalahannya. Jadi orang zalim kita bantu wajib, yaitu kita membantu dia untuk berhenti dari kezalimannya. Maka ar-rahimun dikatakan oleh dalam kitab Nasihat Diniyah, Nasihat Ibadah dan seterusnya, ar-rahimun itu termasuk orang-orang yang menebarkan kasih sayang kepada manusia atau kepada hewan-hewan, terkhususnya hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh.
Kan ada ya, kita mendengar beberapa hadis yang mana Rasul suatu ketika dalam riwayat Muslim bahkan yang hadisnya sahih, ada beberapa hewan itu yang boleh dibunuh. Ada beberapa hewan yang boleh dibunuh. Jadi antaranya ya ular, kemudian tikus, cicak, burung gagak, elang dan seterusnya. Itu dalam artian bukan ketika ketemu langsung kita bunuh gitu ya, tidak. Artinya kalau menyakiti dan seterusnya boleh dibunuh. Maka tapi hewan-hewan lainnya tidak ada anjuran, bahkan tidak mungkin tiba-tiba kita datang ketemu itu langsung kita bunuh. Waliyazubillah. Jangankan ya hewan yang biasa gitu ya, hewan yang terkesan hina saja kita sudah sering mendengar seorang pelacur yang mana memberikan seekor anjing minum, maka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang mudah-mudahan kita semua pun akan kelak mendapatkannya, yaitu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka ar-rahimun ini berlaku pada siapapun. Siapapun yang berlaku atau menyebarkan kasih sayang kepada siapapun, baik manusia ataupun bukan manusia. Makanya kita kalau hujan ya, hujan itu kan doanya apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Itu bukan hanya bermanfaat bagi manusia. Ya, hujan itu banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang mendapatkan manfaat daripada hujan. Walaupun manusia mungkin ada yang mengeluh, hujan, banjir lagi dan seterusnya. Ya, tetapi banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang berdoa mudah-mudahan diturunkan hujan. Makanya kita berdoa dan berharap mudah-mudahan hujan ini mendatangkan manfaat bagi kita ataupun semua. Karena dalam surat Abasa apa kata Allah? Mata'al lakum wa li an'amikum. Nikmat-nikmat semua yang Allah anna sebab nama al-sobat, dan terakhirnya kata Allah mata'al lakum wa li an'amikum. Ini semua nikmat, ini bukan hanya untuk kita manusia, tetapi juga untuk makhluk-makhluk Allah selain manusia. Kata Rasulullah SAW, "Rahimu yarhamumur rahman, yarhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama." Maka dari hadis ini ada beberapa kisah yang sejalan, dengan hadis ini. Salah satunya adalah hadis fi muwafaqati hadzal hadis hikayah an Umar radhiyallahu taala anhu, yaitu tentang Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Karena yang fi syikatil Madinah. Jadi beliau ini suatu ketika berjalan di ujung kota Madinah. Farana sabiyan kana fi yadihi usfur wa kana yal'ab bi. Jadi ketika itu Sayyidina Umar melihat di pasar ya di ujung kota Madinah itu ada anak kecil lagi mainin burung. Ya. Burung ya, mainin burung. Dalam artian dia burung hewan itu ya, dimainin sama anak kecil tadi. Dan burungnya masih kecil, osfur ya, anak burung itu. Apalagi mereka kasihan kalau lihat burung apa, ayam atau burung gitu yang dijual di warna-warni itu, ada warna merah, kuning, hijau gitu ya. Itu ayam atau burung? Ayam ya. Nah ini sama, Sayyidina Umar melihat di pasar kota Madinah, kemudian lihat ada anak kecil main burung gitu. Kemudian wakana ya api farahim Umar dzalika usfur. Kemudian timbul rasa kasih sayang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala kepada anak burung tadi. Maka didekati oleh Sayyidina Umar, diambil itu burung dan dibeli. Ya, dibeli berapa harga burung ini, kemudian diberikan kepada anak tadi. Setelah dibeli, diambil, kemudian sama Sayyidina Umar ini burung dilepaskan. Fa'aqabahu, kemudian dilepaskan burung. Maka lihat memang kalau cerita Sayyidina Umar luar biasa ya. Jadi bukan hanya kasih sayangnya, namun kemudian kedermawanan beliau, keadilan beliau, kezuhudan beliau. Bahkan pernah beliau suatu ketika berkata, "Qad mulitu amran in a'dil wa hasab wa in adlim u'aqab wa in nimtu naharan ada'tu ra'iyyah wa in nimtu lailan ada'tu nafsi." Kata Sayyidina Umar
bin Khattab radhiyallahu taala dia mengatakan, aku telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk memimpin umat ini. Ya, kita semua tahu Khalifatul Rasulullah yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kata beliau, aku telah diberikan kemuliaan oleh Allah, kesempatan oleh Allah untuk memimpin umat ini. Maka kata beliau, in adil, kalau aku berlaku adil, wahasab, kalau aku adil, nanti kelak dia bil akhirah, aku akan dihisab, diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan disidang. Kalau aku adil, akan disidang. Jadi kalau adil saja, menurut Sayyidina Umar akan disidang. Wa in adlim, kalau aku zalim, wa angkab, kalau aku zalim, aku akan dibalas tentu dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau aku adil, nanti akan ada sidang apakah benar keadilan yang aku tegakkan. Apabila aku zalim, maka tentu siksaan-siksaan sudah menungguku, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kemudian wa in naharan, kalau aku tidur siang hari, ini pemimpin katanya. Ini Sayyidina Umar ketika itu seorang pemimpin Khalifatul Rasulullah. Kata beliau, kalau aku tidur siang hari, artinya ya pagi atau siang, kalau aku tidur siang hari, ada atau rakyat, maka aku menghilangkan waktu untuk rakyatku. Artinya apa? Waktu untuk rakyatku telah hilangkan. Jadi yang mana seharusnya di siang hari itu mengabdi untuk rakyat, namun diisi dengan tidur, kata beliau. Winimtu nahara ada atau rakyat, maka aku telah menghilangkan kesempatan rakyat-rakyatku untuk mengadu kepadaku dan seterusnya. Ya kan, biasanya kan pagi atau siang itu warga atau masyarakat akan mengadu kepada pemimpinnya apa yang menjadi permasalahan dalam kesehariannya. Nah, kalau aku tidur, maka hilang kesempatan untuk rakyatku. Kemudian kata beliau, wa itu lailan, kalau aku tidur malam hari, kalau malam hari aku tidur, kata beliau, adaqtu nafsi, aku telah menghilangkan waktu untuk diriku, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada waktu untuk Sayyidina Umar ini untuk berleha-leha santai dan seterusnya. Kalau tidur siang salah, tidur malam salah juga menurut Sayyidina Umar. Ya. Kalau adil juga nanti akan disidang, kalau zalim juga pasti akan dapat balasan yang setimpal. Artinya zuhud luar biasa, benar-benar berhati-hati di dalam melakukan perihal urusan agama, mobil khusus yang bersangkutan dengan orang banyak. Ya, makanya nggak mudah untuk jadi pemimpin, nggak mudah untuk jadi pemimpin. Banyak sekali yang akan dipertanggungjawabkan. Ya, banyak sekali yang akan dipertanggungjawabkan. Apalagi kalau pemimpinnya memimpin umat. Ya. Saya baru mendengar dari murid, bukan murid sih, jamaah di kampus itu ada yang bilang, ya beberapa di Balikpapan gitu ya, ada yang menghilangkan uang rakyat hampir berapa, setengah M dan seterusnya gitu. Dalam artian ini uang masjid gitu. Uang masjid ada yang hilang dan seterusnya. Ini ketika berkaitan dengan orang banyak, waliyazubillah, mudah-mudahan kita semua diberikan menjadi hamba-hamba Allah yang terhindar dari perbuatan-perbuatan zalim. Nah, Sayyidina Umar ini kita tadi tahu ceritanya bahwasanya beliau membeli anak burung kemudian dilepaskan. Falamma tuwfiya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ra'a al-jumhur fil manam. Jadi ketika Sayyidina Umar telah wafat, maka para sahabat, di sini dikatakan jumhur itu banyak, bukan hanya satu sahabat. Jadi ketika Sayyidina Umar wafat, ini banyak sekali sahabat-sahabat yang melihat Sayyidina Umar fil manam. Fil manam itu dalam apa? Dalam mimpi. Sahabat-sahabat, walaupun ini tidak bisa menjadi sandaran, tetapi sahabat-sahabat ini bukan hanya satu orang sahabat tadi yang melihat, banyak, kata beliau, ra'al jumhur fil manam. Kemudian apa yang dilihat? Fasa'alahu an halihi faqalu ma fa'alallahu bik, ya Sayyidina Umar, apa yang terjadi terhadap dirimu ketika engkau berada di alam barzakh. Ya, kita semua tahu ya, kita ini hidup di dunia, setelah kehidupan dunia
itu hidup lagi. Kehidupan dunia selesai, maka setelah kehidupan dunia kita hidup lagi, tapi hidup di alam barzakh. Jadi nggak ada istilah kematian, itu nggak ada. Adanya hidup di alam barzakh. Sebelum kita ini hidup di alam rahim, sebelumnya lagi hidup di alam dan seterusnya. Alam rahim, nanti alam asbah, alam dunia, setelahnya alam barzakh, baru alam akhirat. Artinya kita setelah dunia ini pun akan hidup. Maka para sahabat ketika itu melihat Sayyidina Umar, ditanya, apa yang terjadi kepada Sayyidina Umar? Qala ghafara li wa tajawaz anni. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosaku dan telah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Sayyidina Umar ketika ditanya, Sayyidina Umar, apa yang terjadi olehmu? Aku diampuni dosa, dihapuskan segala kesalahan. Ini juga pernah terjadi ketika itu Rasulullah SAW mendatangi makom Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Kemudian kata Rasul ditanya, wahai Amr bin Hisam, wahai semua pembesar-pembesar Quraisy, ditanya satu-satu, ditanya oleh Rasul. Dan mereka semua sudah wafat. Artinya di kuburannya, di atas kuburan daripada mereka ini pembesar Quraisy. Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai pemuka Quraisy, orang kafir Quraisy, hal wajadtum ma'adakum rabbukum, kata Nabi kita Muhammad SAW, apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW ini berbicara dengan pembesar Quraisy yang ketika itulah wafat. Sahabat-sahabat nanya, ya Rasul, engkau berbicara dengan siapa? Engkau dengan siapa Rasul? Kata Rasul SAW, sungguh engkau tidak mendengar apa yang aku dengar. Jadi orang-orang, para sahabat ketika itu juga heran, ngapain Rasul kok berbicara dengan Amr bin Hisam, Abu Jahal dan seterusnya yang pembesar Quraisy yang telah wafat itu di kuburan dan seterusnya. Nanya, gimana? Apa yang kau ingkari di dunia, bagaimana, apa yang terjadi kepada engkau di alam barzakh? Sahabat, ngapain nanya ya Rasul? Kata Rasul, engkau tidak mendengar apa yang aku dengar. Artinya apa? Di alam barzakh pun juga ada kehidupan. Di alam barzakh pun juga ada kehidupan. Maka para sahabat ketika melihat Sayyidina Umar, apa yang terjadi kepada Sayyidina Umar? Diampuni dosaku, dihapuskan segala kesalahan. Kemudian tanya lagi sahabat, bi ayyi syai'in, dengan apa dosamu diampuni? Dengan apa kesalahanmu dihapuskan? Apakah bijudik? Apakah dengan kedermawananmu? Oh, kalau Sayyidina Umar masalah dermawan luar biasa. Ya, masalah kedermawanan. Itu ada seorang janda yang meninggal, suaminya kemudian memiliki banyak anak. Kemudian diutuslah oleh Sayyidina Umar itu budak-budak beliau untuk berkhidmah kepada janda tadi. Bahkan keperluan dari janda tadi itu semua dipenuhi bukan dari gaji daripada Sayyidina Umar, tetapi dari pribadi Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Kalau kita berbicara tentang kedermawanan beliau, ya, semua sahabat apalagi mubasysyirin bil jannah, orang-orang yang dermawan, au bi'adlik, atau dengan keadilanmu. Apalagi keadilan Sayyidina Umar, ya, semua juga kita semua sepakat bahwasanya Sayyidina Umar adalah salah satu pemimpin yang paling adil, salah satu, karena yang paling adil tentu Nabi Muhammad SAW. Berikutnya Sayyidina Abu Bakar, berikutnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Karena keadilan beliau ini luar biasa. Ya, kalau ada rakyatnya yang saat itu kelaparan, maka malam itu pun beliau akan mengambil dari Baitul Mal, baik itu beras atau gandum, langsung diangkat oleh beliau sendiri. Dan itu tidak akan kita dapati pemimpin-pemimpin dunia manapun yang seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi kata para sahabat, apakah dengan kedermawanmu wahai Sayyidina Umar, atau dengan keadilanmu, atau dengan kezuhudanmu? Kata Sayyidina Umar, qala lamma
wada'tumuni fil qabr, wahai sahabat-sahabatku, ketika kalian semua telah meletakkan aku di dalam kubur, wasatartumuni fil turab, kemudian engkau menggali kuburan tadi, menutup kuburan tadi, wataraktumuni, dan ketika engkau meninggalkanku wahida, sendiri, fadakhala alayya malakan mahiban, maka seketika ketika engkau tinggalkan aku di kuburan sendiri, maka datang dua malaikat yang sosoknya sangat menakutkan. Toro akli. Ini lihat, Sayyidina Umar ini sahabat yang mana kata Rasul, kalau Sayyidina Umar lewat satu jalan, maka setan akan pilih jalan lain. Artinya apa? Sayyidina Umar ini sosok manusia yang ditakuti oleh setan. Nah, saking perawakannya gagah berani, pokoknya sangar dan seterusnya. Ini kata Sayyidina Umar, ketika malaikat datang, aku terkejut, tercengang, bahkan menggetar sampai menggigil itu Sayyidina Umar ketika melihat yang namanya malaikat Mungkar dan Nakir. Kemudian aku diambil sama malaikat tadi, didudukkan. Kemudian mau ditanya, wa arada ayas'alani. Ketika itu aku mau ditanya, makanya kita biasa ada beberapa ya, dalam Muslim kita misalnya di Nahdlatul Ulama dan seterusnya, biasanya juga setelah menguburkan itu tidak langsung ditinggal begitu saja, namun ada talqin atau menyampaikan ya. Sebenarnya talqin ini untuk yang dimakamkan, tetapi juga untuk sebagai peringatan bagi orang yang menghadiri jenazah tersebut. Artinya, makanya sungguh disayangkan ketika orang baca talqin, yang lain itu pada rokok, pada ketawa-ketawa, tentu suara ketika ada yang talqin, semua mendengar, karena itu juga nasihat bukan hanya untuk yang dikubur, tetapi nasihat bagi orang yang hadir. Makanya biasanya kalau di tempat-tempat lain yang dibaca dan seterusnya, itu setelah bahasa Arab yang dibaca, ada juga diterjemahkan dalam bahasa Banjar atau bahasa Indonesia, sehingga orang-orang di sekitar itu juga bisa mendapatkan nasihat dari apa yang disampaikan. Kadang ketika membaca talqin kemudian ada yang mengatakan ini salah dan seterusnya, bisa jadi karena tidak memahami apa yang dibaca, gitu ya. Tidak memahami talqin itu apa sih isinya, gitu. Bukan jampi-jampi gitu ya, bukan jampi-jampi biar selamat dari pertanyaan alam kubur, tidak. Tetapi itu semua nasihat baik untuk yang di alam kubur ataupun yang masih hidup. Nah, ketika mau ditanya gitu, Sayyidina Umar, kemudian beliau mendengar suara yang mengatakan, utruka abdi wala tukhawifah. Wahai malaikat, tinggalkan hambaku wala tukhawifah, dan janganlah engkau menakutinya. Fa inni rahimtuhu, sesungguhnya aku telah merahmatinya. Wa tajawaz anhu, dan aku mengampuni kesalahan-kesalahannya. Apa? Kenapa? Li'annahu rahima usfuran fid dunya fa rahimtuhu fil uqbah. Karena Sayyidina Umar ketika hidup ini telah memberikan kasih sayangnya, menebarkan kasih sayangnya kepada makhlukku, yaitu seekor anak burung, maka aku pun merahmatinya dengan ampunanku. Hadirin yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, makanya kita tidak ada yang tahu, karena ibadah itu tidak ada yang kecil, ibadah itu tidak ada yang remeh, ibadah itu tidak ada yang sedikit pahalanya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita tidak ada yang tahu ibadah yang mana yang mendatangkan ridha Allah. Kita nggak tahu apakah sedekah kita yang 100 rupiah atau sedekah kita yang 1 juta, wallahu a'lam. Apakah senyum kita kepada saudara tetangga kita ataukah yang lain.
Jadi ibadah bukan hanya baca Quran, kemudian sholat malam dan seterusnya, banyak sekali. Salah satunya ibadah paling mudah untuk kita kerjakan, berusaha untuk mencegah kezaliman kita berikan kepada saudara-saudara kita semua. Jadi kita cegah jangan sampai kezaliman yang ada dalam diri kita ini kita tularkan kepada saudara-saudara muslim kita yang lainnya. Makanya kata ahlul hikmah, salah satu asbab husnul khotimah itu melazimkan doa setiap subuh gitu ya, atau setiap habis sholat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu min asbabi husnul khotimah. Kenapa? Karena redaksi doanya adalah apa? Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, rahmatilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tutupilah aib umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, cukupkanlah kekurangan-kekurangan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam doa-doa ini tersirat makna kasih sayang kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu konsep doa itu. Konsep doa itu ketika kita mendoakan saudara muslim kita yang lainnya an zahril ghaib, yang tidak diketahui oleh saudara muslim kita lainnya, itu doa yang mustajab, ya kan? Kita kalau mendoakan saudara muslim kita yang lainnya yang dia tidak tahu kalau kita doakan, itu salah satu bentuk doa mustajab. Kemudian yang kedua, kalau kita mendoakan saudara muslim kita kebaikan, maka malaikat akan mendoakan kebaikan tersebut untuk kita. Saya pernah itu bukan nanya ya, saya pernah minta doa ya, karena kebetulan kita menerjemahkan Habib-habib yang datang dari Hadramaut Maut, sehingga kayaknya dekat itu, makanya berani. Jadi ngobrol, minta doanya gini, Bib, doakan saya mudah-mudahan punya mobil, kan gitu ya. Bib, doakan saya mudah-mudahan punya mobil, jadi bisa ngantar antum kemana-mana, tidak minjam mobil orang, kan gitu. Apa kata Habibnya? Anda yang doain saya, kamu yang doain saya punya mobil. Adalah saya bilang, Bib, doain saya mudahan punya mobil, kan gitu, biar gak repotin orang. Kata Habibnya, kamu yang doain saya. Loh, kenapa, Bib? Kalau saya doain kamu, saya banyak dosa, kata Habibnya. Bisa jadi doanya lambat dikabulkan. Tapi kalau kamu doakan saya punya mobil, yang doain kamu bukan saya, tapi siapa? Malaikat. Kita kalau doa baik untuk orang lain, mudah-mudahan kamu panjang umur, sehat afiat, murah rezeki, banyak anak dan seterusnya. Ya, doa banyak anak itu doa yang dianjurkan ya. Salah satu doa Nabi itu mendoakan muslim yang lain dengan mudah-mudahan banyak anak dan banyak rezeki yang barokah. Itu ketika kita doakan yang baik, malaikat akan walaka mithluh, dan bagimu yang berdoa seperti apa yang kamu doakan. Makanya ketika seseorang melazimkan doa tersebut, itu seluruh umat Nabi Muhammad SAW ini malaikat-malaikat akan juga kembali doa tersebut kepada kita semua. Maka ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hidup di bulan suci Ramadan. Ya, karena kita sudah tahu ya, banyak sekali saudara muslim kita, tetangga kita, kakak kita, adik kita, suami kita, istri kita yang tidak diberikan kesempatan. Mudah-mudahan kita masih berharap, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk bulan suci Ramadan, sehingga dosa-dosa kita semua bukan hanya diampuni tetapi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan.
Kita tutup sama-sama dengan membaca doa dan berharap mudah-mudahan orang tua kita yang telah wafat diampuni segala dosa, dilipat gandakan segala pahala, ditempatkan di tempat terbaik yaitu taman surga Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, selesaikan segala masalahnya. Kita semua jadi suami yang soleh, istri kita istri yang soleha, anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Yang belum memiliki jodoh, mudah-mudahan diberikan jodoh yang soleh atau soleha. Yang belum memiliki keturunan, mudah-mudahan diberikan anak yang banyak, yang soleh dan soleha. Dan juga mudah-mudahan negara kita terhindar dari segala musibah dan bala. Ala hadin yang salihah wa ala ma'na wa aslafullah salih wa ila khatat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa taufiq wal hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.